Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini juga menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Terutama untuk kalian sih. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign ya. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus loh guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys, oke? Dan karena kita lagi kepoin orang nih guys, artinya kamu akan segera mengkepoin orang. Maka ketika aku bilang Taurus gitu, artinya orang yang kalian kepoin ya guys, zodiaknya Taurus, kalian zodiaknya mah bisa apa saja. Kalau aku bilang Libra misalnya begitu, yang mau kalian intipin ini seorang Libra. Kalau kalian zodiaknya bebas, bisa apa saja ya. Oke. Jangan sampai kebolak-balik. Kalau kalian mau lihat energi kalian sendiri, misalnya kalian sebagai seorang Taurus begitu, silakan lihat readingan kemarin guys, ada urgent message for the next 7 days. Karena akan berbeda energinya, berbeda pembacaannya ya. Oke, jadi untuk mengkepoin seseorang kemungkinan besar kalian perlu lihat 3 zodiak sekaligus guys dalam satu pembacaan ini. Karena yang paling penting itu adalah Sun, Moon, dan kemudian Rising seseorang ya. Dimulailah dari Moon guys, karena Moon itu tentang rahasia atau yang terselubung, tersembunyi. Kemudian dilanjutkan ke Ascendant atau Rising, dan yang terakhir ada Sun ya. Jadi kalian itu mungkin untuk mengkepoin satu nama saja perlu melihat 3 zodiak agar mendapatkan gambaran lengkap kira-kira seperti apa kehidupan mereka di 7 hari ke depan ya. Oke. Ini bisa tentang apa saja guys, bisa tentang karir mereka, keuangan mereka, romance mereka, another relationship seperti persahabatan misalnya, atau hubungan dengan keluarga ya. Kamu akan langsung tahu nanti kalau memang readingan itu untuk kamu kepoers yes. Dan karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan mengeluarkan kartu-kartu klarifikasi guys, dan tidak membuat video extended ya. Karena memang kepo berlama-lama gak ada gunanya juga, itu hanya akan bikin kamu overthinking mengenai keadaan orang lain, mengenai kehidupan orang lain ya. Sedangkan overthinking mengenai kehidupan diri kita sendiri aja itu nggak bagus guys. Apalagi overthinking tentang kehidupan orang lain ya. Oke. Aku akan mulai dari Taurus ya guys, dan kemudian diakhiri di Pisces, dan masing-masing elemen nanti akan bergantian deck seperti biasa, you know what I mean. Kita akan segera mulai saja dari elemen tanah dulu ya, seperti biasa. Taurus, kita akan pakai deck yang ini guys untuk elemen tanah. Sebentar aku rapiin bangku dulu. Oke, kita akan segera intip si Taurus ya. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang sedang kepo sama Taurus. Halo Taurus. Ada yang kepo sama kamu Taurus. Maukah kamu kasih tahu keadaanmu di 1 minggu ke depan? Oke, ini dia guys. The Eight of Swords. Menunggu aku lihat guys. Ada yang ditunggu oleh si Taurus. Kamu mungkin yang ditunggu. Menunggu dan merasa tidak tahu harus berbuat apa ya guys. The Eight of Swords ini merasa terjebak lah, atau stuck lah, atau merasa terikat, terpenjara. Tapi ini adalah merasa ya guys, delusion. Mungkin dia tidak menyadari kalau dia saat ini sedang terjebak, atau merasa dirinya terjebak. Tapi yang aku rasakan sih di sini guys, dia menunggu sesuatu. Yang ditunggu ini tak kunjung datang. Bisa jadi kamu yang dia tunggu guys. Dan kemudian karena ini adalah Eight of Swords, kemungkinan besar kamu tidak ada pergerakan ya. Jadi kalau kamu mau intip keadaan si Taurus gimana nih, apakah dia nunggu aku? Yes, dia nunggu kamu. Tapi terlihat kamu tidak ada pergerakan, dan kemudian makanya datang energi The Eight of Swords, stuck. Tidak tahu harus berbuat apa, hanya diam menanti. Dan yang paling pasti guys, ini kesel ya. Energi Eight of Swords itu kesel karena yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang begitu deh. Bayangkan kalian lagi nunggu paket dari Shopee dan kurirnya bannya kempes. Aduh, jangan gitu dong. Kalian gitu kurirnya datang, kok malam banget sih bang.
Karena aku juga kurir guys, jadi kan aku kan paham tentang perasaan kurir ya. Tapi yang jelas The Eight of Swords ini lebih ke arah menunggu, aku lihat ya. Oke. Kita segera teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu bayangkan atau fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang sedang kepo sama Virgo. Halo Virgo, bolehkah kami intip sedikit tentang kamu Virgo? Ini dia guys, sudah datang Virgonya. Ada dua kartu, aku tidak akan ambil itu ya guys. Ya ini dia, The Fool. Ini berkaitan dengan hal baru ya guys. Ketika The Fool bisa jadi punya teman baru, pacar baru juga bisa jadi. Bisa jadi punya bos baru, atau bisa jadi kerja di tempat yang baru. 1 minggu ke depan ini banyak yang baru-baru, beli baju baru juga mungkin, oke, atau mobil baru, rumah baru, whatever. Yang pasti yang baru-baru, dan tentunya ada harapan dalam menjalani yang baru ini guys. Aku tidak melihat si Virgo di sini ya nggak sih guys? Lucu ya kartu ini, The Fool, tapi tidak terlihat apapun. Angel pun tidak terlihat, manusia pun tidak terlihat. Karena biasanya deck konvensional itu ketika The Fool muncul ada orang yang kayak menjelang jatuh ke jurang. Nah jangan-jangan Virgonya udah jatuh ke jurang nih. Nggak, aku bercanda. Oke, tidak ada terlihat manusia di sini, tapi ini adalah kayak tebing yang curam, di bawahnya ini jurang guys. Begitu memang energi The Fool ya. Dijalani aja, walaupun nggak tahu apa di depan, dijalani aja. Walaupun nggak tahu kira-kira akan seperti apa nantinya, dijalani aja. Begitulah energi Virgo kolektif yang sedang kalian kepoin selama 7 hari ke depan. Oke? Oke, kita akan segera lanjutkan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan bayangkan atau fokuskan wajah Capi yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali dalam hati ya. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capi. Ini dia informasi tentang Capricorn yang perlu kalian ketahui guys. Halo. Ya oke. Oh, The Hermit. Capricornnya jadi pendiam aku lihat. Suka kesendirian, menyendiri ya guys. Kontemplasi nih kartu Hermit ini. Atau akan keluar dari persembunyian, bisa jadi. Lagi-lagi tidak ada orang di deck ini. Aku baru menyadarinya guys. Hanya lampu yang tersisa satu di sini. Ini memang simbolnya Hermit ya, lentera, penerangan atau enlightenment, begitu, pencerahan. Oke, tapi yang pasti ini masa-masa suram sih, masa-masa gelap. Jadi kalau kalian mau kayak sembang-sembang istilahnya sama Capricorn, mau santai-santai ngobrol, aku rasa 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat guys. Karena lagi dalam masa kegelapan, dia pengen gelap-gelapan dulu gitu. Jangan ajak ke tempat terang. Jangan ajak bicara yang rumit-rumit. Jangan ajak memikirkan atau memutuskan, mempertimbangkan hal-hal rumit. Aku rasa Capricornnya nggak akan mau ya. Ini kartu Virgo guys. Capricornnya tuh lebih senang sendiri, tenang, dan memikirkan banyak hal. Orang yang keluar dari mode Hermit ini biasanya akan jadi jauh lebih bijaksana. Tapi untuk Capricorn yang sedang kalian kepoi selama 1 minggu ke depan, dia masih dalam proses menjadi bijaksana. Dan jangan diganggu katanya ya, karena suka ketenangan, kegelapan, dan kesendirian. Oke. Kita teruskan guys untuk fire sign, dimulai dari Aries. Silakan kamu bayangkan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries, kami ingin tahu sedikit tentang kamu Aries. What's going on with your life di 7 hari ke depan? Hey. Hey. Ini dia The Eight of Pentacles, kerja ya guys. Sibuk kerja, cari duit, aku lihat. Lebih sibuk dari biasanya si Aries ini. Bisa jadi kalau dia ini yang kalian kepoin ini pelajar, akan sibuk dengan pelajaran. Mungkin banyak tugas begitu, mahasiswa misalnya, atau S2, S3. Karena aku pun ada beberapa klien personal reading, saya lagi kuliah S3 nih mas, kata. Wow, keren banget gitu. Jadi iya, saya mau doktor bentar lagi dan tolong diliatin gitu. Ya mungkin dia yang punya energi. Yang pasti sibuk ini ya, lagi banyak tugas kalau orang yang sedang belajar begitu, atau orang yang lagi bekerja, lagi banyak deadline mungkin guys ya. Dan yang pasti ada pendamping ya.
ada partner ketika Eight of Pentacles datang. Jadi dia mungkin akan bekerja dalam sebuah tim dan tim itu menyenangkan begitu. Atau memang ada seseorang saja, 2 orang yang mereka dalam satu tim dan dia senang banget sama partnernya. Jadi kalau kamu tipe yang cemburuan sama seseorang, sama pasangan kamu misalnya begitu, karena dia dekat dengan rekan sekerjanya, ini tidak ada kaitannya dengan romance guys. The Eight of Pentacles ini, kecuali datang kartu pendampingnya misalnya Knight of Cups gitu ya, atau The Lovers. Tapi Eight of Pentacles ini, dan aku juga ngerasa si Aries-nya memang sibuk kerja deh. Mungkin akan ada terbang sana terbang sini, kayak apa ya, business travel ya, business trip istilahnya. Dan kesibukan dia ini akan menghasilkan ya guys. Kesibukan si Aries yang sedang kalian kepoin ini akan menghasilkan. Ada nilai lebih atau nilai plusnya untuk dia. Kita lanjut ke fire sign yang berikutnya, ada Leo. Silahkan kamu bayangkan atau fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Leo, halo Leo. Bolehkah kami tahu sedikit tentang hidupmu Leo di 7 hari ke depan? Ini dia guys, ayo. The Page of Wands. Kayak ada situasi yang rempong banget, yang ribet banget, dan akhirnya selesai begitu. Ada masalah yang jadi bahan pikiran si Leo ini dan kemudian terselesaikan. Masalahnya mah banyak guys ya. Banyak masalah yang terjadi sekaligus, tapi ada satu yang agak mengganjal dan itu terselesaikan di 1 minggu ke depan, dan itu membuat dia jadi lebih yakin tentang another problems, masalah-masalah lainnya. Oh ini mah sedangkan yang segede ini gue udah bisa beresin, yang segede ini aja ada solusinya, pasti yang lainnya yang perintilan ada dong. Nah gitu, jadi kayak dikelilingi masalah dan kemudian core-nya atau yang gedenya selesai, dan itu membuat si Leo-nya itu lebih yakin untuk melanjutkan yang perintilannya, menyelesaikan satu persatu yang kecil-kecil. Dan aku lihat ada bantuan guys datang. Page ini ada bulu angel di sini ya, kayak feather ini istilahnya ya, bulu malaikat. Jadi dia mau berjuang dan kemudian bantuan dari universe datang untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan tersisa karena masih banyak, bukan tersisa, bukan menyelesaikan masalah yang tersisa, tapi masih banyak masalahnya kecil-kecil perintilan ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang terakhir, ada Sagittarius guys. Silakan kamu bayangkan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati guys. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarian, halo Sagittarius. Iya, terima kasih Sagittarius. Ini ya guys, ini ya. Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Sagittarius. The Magician ya? Iya betul. Sama guys, aku juga ngerasa seperti itu Sagittariusnya ya. It's magical week kayak begitu guys. Minggu yang penuh dengan keajaiban. Yang diinginkan terwujud ya, masalah perlahan-lahan terselesaikan. Ketakutan perlahan-lahan memudar, kekhawatiran begitu guys, itu pelan-pelan memudar, dan ada rasa percaya diri yang semakin bertumbuh, semakin kuat ya. Bisa jadi Sagittarius yang sedang kalian kepo ini akan memanifestasi di 1 minggu ke depan guys. Ada yang mereka inginkan dan mereka ingin manifestasi ya. Bisa jadi memanifestasi orang yang telah pergi meninggalkan mereka supaya kembali ke hidup mereka. Bisa jadi memanifestasi sejumlah uang tertentu, misalnya kayak bonus, insentif dalam pekerjaan. Bisa jadi memanifestasi perbaikan hubungan. Yang pasti manifestasi itu hal yang baik ya guys. Di tarot itu manifestasi semuanya yang baik-baik, tidak ada memanifestasi hal buruk. Memanifestasi hal buruk itu bukan memanifestasi tapi mengutuk istilahnya, dan aku tidak pakai guys. Sebentar, aku tidak membuat readingan tentang kutuk-kutukan, mengutuk-mengutuk di dalam di Be Delightful ya. Dan semua yang datang berkaitan dengan Magician tunggal ini tentang keajaiban yang luar biasa yang datang dari Tuhan, yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka tapi terjadi ya. Ini mungkin membuat
banyak Sagittarius yang akan alhamdulillah di 1 minggu ke depan ya. Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita lanjutkan ke air sign, dimulai dari Libra ya. Silakan kalian fokuskan wajah Libra yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Michael Pandel, Matrika, kepada Archangels, kepada Holy Spirit, untuk this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia informasi tentang Libra yang perlu kalian ketahui guys. Sudah kuduga. Oke, ada Three of Swords guys. Kecewa di sini ya, kuciwa. Ini seperti diperlakukan dengan tidak baik, begitulah ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu juga masuk dalam The Three of Swords. Atau munculnya wanita idaman lain atau pria idaman lain dalam sebuah relationship, dan dia menjadi korban ya guys. Si Libra ini menjadi korban. Karena kalau dia menghadirkan pihak ketiga, tidak akan muncul The Three of Swords. Yang datang itu The Lovers atau The Moon itu biasanya ya. Tapi karena yang datang ini adalah rasa sakit hati atau kekecewaan yang sangat mendalam, maka yang menjadi korban adalah si Libra. Apapun itu bentuk kekecewaan yang dia alami, menurut dia adalah korban. Dan ini kesedihan yang mendalam ya guys. Oke. Mungkin kalian akan melihat Libra ini banyakan diamnya atau status update-nya di WA atau di sosial media itu banyakan galau-galau gimana, atau ngupload lirik lagu atau quote-quote guys tentang menguatkan diri. Kamu yang bikin dia sakit hati ya? Ngaku aja kamu. Bisa jadi sih. Oke, ada third party situation di sini. Ketika ada Three of Swords datang, aku harus bilangin guys, mungkin yang kalian intip ini adalah seseorang yang sedang dikecewakan oleh pasangan sahnya dan kamu adalah pihak ketiganya. Iya, dia betul dia kecewa ya. Dan tak kenapa aku ngerasa kamu senang guys. Aku tidak akan membahasnya lebih lanjut. Kita teruskan ke Gemini. Halo. Silakan difokuskan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for Gemini yang kepo sama Gemini. Ini dia informasi tentang Gemini yang perlu kalian ketahui guys. What's going on with your life Gemini? The Chariot bergerak ya. Bisa jadi Gemini-nya ini kayak melakukan perjalanan guys. Mungkin di kantor dia itu kena ikut bisnis trip ya, dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jakarta ke Sumatera, Sulawesi, kemana aja sih sebenarnya. Karena The Chariot ini vessel yang bergerak, kendaraan yang bergerak. Bisa jadi baru beli mobil, baru beli sepeda motor ya, atau naik pesawat terbang ya. Akan menjadi minggu yang menyibukkan, sibuk ya bagi Gemini yang aku lihat di sini. Bisa jadi kapal laut sih guys, karena ini air. Di bawahnya ada air dan kemudian ada tebing kanan kiri. Mungkin liburan juga. Ya. Yang jelas The Chariot ini kartu bagus sih guys, kartu bergerak untuk kemenangan begitu ya. Moving on to victory, itulah pemahaman dari The Chariot, atau bergerak menuju ke tempat yang lebih baik. Move on dari kenangan masa lalu, move on dari kekecewaan masa lalu, mendapatkan tawaran baru, mendapatkan kesempatan baru. That's the meaning of The Chariot yang terlihat di Gemini untuk 1 minggu ke depan. You should congratulate this Gemini. Karena 1 minggu ke depan aku rasa mereka akan menemukan tantangan baru, dan itu sangat-sangat excited sekali ya. Excited, whatever. Tapi yang jelas ini akan membuat mereka kayak melupakan, ada masa lalu yang dilupakan dengan datangnya The Chariot ini. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius guys. Silakan kamu bayangkan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Aquarius. Halo. Iya. Somebody is coming. Ini dia informasi tentang Aquarius kolektif yang ingin kalian kepoin guys. The Emperor. Ada perluasan wilayah kekuasaan. Oke, itulah kartu Emperor ya. Ada penambahan lingkup
pekerjaan begitu guys. Jadi kalau ini misalnya bisnis ya, yang awalnya cuman dia tuh pengusaha gitu, mainnya tuh di sekitar Bekasi aja, sekarang udah merambat ke Bogor. Begitulah ya guys. Kayak ada empire yang lagi dibuild, kerajaan yang lagi dibangun oleh si Aquarius ini perlahan-lahan. Tapi dia tahu apa yang dia kerjakan. Dan di 1 minggu ke depan aku rasa dia sibuk sekali dan kerjanya sendirian guys. Jangan kalian pikir langsung kayak bikin negara ya gitu ya guys, atau bikin rumah kayak sultan yang lantainya berlian, bukan. Tapi yang bisa jadi skupnya kecil tapi dia yakin itu akan berkembang dan itu milik dia. Bisa jadi lapak yang digedein ya, atau kalau dia misalnya jualan online, misalnya jual baju gitu ya, yang awalnya stok baju dia itu cuma 100-200, dia tambahin jadi 500 atau 1000. Itu yang aku lihat dari munculnya kartu Emperor ini. Sedang mengusahakan perkembangan menuju arah yang lebih baik di dalam hidupnya di 1 minggu ke depan, dan sibuk sekali mengusahakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Kalau kamu resonate atau sedang mengintip seorang Aquarius mengenai statusnya, karena ini adalah kartu single guys, kemungkinan besar memang dia tuh baru menalak seseorang, atau baru ditalak oleh seseorang, atau baru putus hubungan dari pacarnya ya, dari dari pacarnya lah ya, boyfriend atau girlfriend. Tapi itu tidak membuat dia kayak hancur gitu guys, kacau nggak, karena statusnya Emperor itu power. Jadi kalau ini tentang romance gitu yang berakhir itu membuat dia jadi semakin kuat gitu ya. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Kita mulai dari Cancerian. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancerian yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Kenapa begini Cancer? Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Cancerian. Oke guys, ini dia informasi tentang Cancerian yang bisa kalian ketahui. Oke. Cancer. The Fool, the beginning, believing, protected. Banyak Cancerian yang moving on ini the real moving on ya guys, karena kalian lihat kartu The Fool ini kayak bocah lagi, dan kemudian ada angel yang mengawasi, ayo sini nak, kayak begitu ya, dibimbing, diarahkan untuk menjalani yang baru, melupakan yang lama-lama, tidak berharap kepada yang lama lagi, melihat ke depan, jangan menoleh-noleh ke belakang, jangan tergoda dengan hal-hal yang jelimet di masa lalu begitu ya. Jalani semuanya walaupun dia belum tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dilakukan, tapi dia percaya diri aja guys. Dari mana rasa percaya diri itu muncul padahal dia bingung dengan keadaannya saat ini? Karena di belakangnya ini ada angel yang menemani ya, ini akan selalu bicara ke hatinya si Cancerian melalui intuisi ya. Yes, yang kamu lakukan sudah tepat, move on itu adalah tindakan tertepat. Keluar dari kantor lamamu itu yang toksik itu emang pilihan yang paling tepat. Memutuskan untuk tidak ngomong lagi ke orang yang memang selalu saja bikin masalah dengan kamu itu adalah tindakan yang tepat. Tidak menghubungi mantanmu lagi adalah tindakan yang tepat. Kayak begitu yang diajar-ajarin ya. Kayak apa guys, meraba-raba tapi selalu dijaga supaya tidak jatuh. Dan ini adalah major arcana, artinya universe yang menetapkan ini harus terjadi di 1 minggu ke depan dalam kehidupan Cancerian ya. Oke. Kita teruskan untuk Scorpio. Silakan difokuskan wajah Scorpio yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini dia informasi yang perlu kamu ketahui mengenai Scorpio. Halo Scorpio. No. 1 aja guys. 1 aja nggak habis. The Moon. Banyak menghayal ya, banyak halusinasi nih si Scorpio aku lihat di 1 minggu ke depan. Kayak kalau saja seandainya aku ini adalah anaknya Bill Gates atau sepupunya Paris Hilton,
Kayak begitu ya guys, delusion ini, halusinasi, ilusi. Kayak memikir-mikirkan, kayak menyebut-nyebutkan kalau saja, kalau saja, kalau saja. Padahal itu tidak real ya. Nah, ya memang kalau kita bilang kalau saja itu sebenarnya tidak real, itu hanya ada di dalam ilusi kita. Bisa jadi juga dia tuh kayak dapat insight begitu ya guys, si Scorpio-nya ini mengenai ini yang sebenarnya terjadi. Ini yang perlu kamu ketahui mengenai keadaanmu saat ini. Ini yang harus kamu lakukan untuk bisa keluar dari masalahmu saat ini. Itu kayak ada yang ngajar-ngajarin guys. Dan pembebasan juga katanya. Kayak dibebaskan dari sebuah ketidakpastian, dibebaskan dari sebuah ketakutan, dibebaskan dari kebingungan, keluar dari ilusi, dibebaskan dari kebingungan, mendapatkan pencerahan. Begitulah ya guys kata kuncinya untuk the moon ini. Oke, kalau kamu mencari informasi tentang Pisces dan dia selingkuhanmu, begitu iya dia mau untuk tetap menjadi selingkuhanmu. Oke, Scorpio ya, bukan Pak. Tapi karena kartunya kartu the moon ya. Kalau si Scorpio ini adalah selingkuhanmu gitu, dia masih mau nggak sih berselingkuh sama aku? Ya dia masih mau. Oke guys, kita akan teruskan untuk zodiak yang terakhir, ada Pisces. Silakan difokuskan wajah Pisces yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Oke. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Pisces. Oke. Halo Pisces. Izin kepo dong Pisces. Ya, ini dia guys. Oh, langsung cepat guys, cepat. Oke, The Eight of Pentacles. Tadi siapa yang dapat ini ya? Aries kalau nggak salah. Iya, Aries dan Pisces. Bisa jadi Aries berkolaborasi dengan Pisces atau Pisces berkolaborasi dengan Aries, begitu ya guys. Oke, forget it. Itu hanya intermezzo saja, tapi yang jelas sibuk. Aku lihat ini ada seorang perempuan sibuk guys, kayak lagi catat sana, catat sini, bentuk sana, bentuk sini. Dan ini adalah Pentacles, hal duniawi ya. Kesibukannya ini berkaitan dengan hal duniawi. Jadi mungkin pekerjaan, mungkin bisnisnya ya, karirnya yang lagi, itu apaan sih sampai 3 kali. Karirnya yang lagi heboh-heboh banget begitu, atau ada deadline, ada lembur-lemburan di 1 minggu ke depan. Dan yang pasti menghasilkan ya guys, ini menghasilkan. Dia paling gak suka dengan fokusnya diganggu, si Pisces ini. Jadi kalau kamu di 1 minggu ke depan berencana untuk kayak bikin rempong hidupnya si Pisces ini, dia mungkin akan dengan terang-terangan atau dengan tegas menolak kamu. Kayak misalnya ada cuman hanya sekedar say hi begitu, ini orang gak bakal respon aku lihat. Tidak akan antusias dengan segala sesuatu yang tidak serius. Hanya yang serius-serius saja, yang penting-penting saja yang akan dia respon dengan baik. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk minggu ini. Seperti yang aku selalu katakan di awal, untuk readingan kepo ini guys, tidak baik berkepo-kepo ria berlama-lama, karena nanti hanya akan bikin kamu susah ya. Jadi cukup sampai sekian saja. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tentang Taurus sampai Pisces tadi bisa bermanfaat selama 1 minggu ke depan untuk kalian para kepoers ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan kepo berikutnya. Dadah.